Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Silom sekalian. Hari ini senang sekali saya Dr. Winda Haryati Pratama bisa kembali lagi ke depan kalian dalam tema Health Talk Rumah Sakit Silom Sriwijaya yang hari ini. Hari ini kita mungkin udah bosen ya kalau misalnya mau bahas tentang COVID ya bukan bosen sih, tapi pastinya ada hal topik lain yang pastinya nggak kalah menarik begitu ya. So hari ini kita pengen sedikit bicara tentang salah satu isu yang menarik di tengah pandemi ini. Kita hari ini pengen cerita tentang birth experience atau pengalaman bersalin di tengah pandemi ini. So kemarin ibu-ibu atau moms to be yang sekarang lagi hamil, udah mau deket lagi nih, udah mau lahiran tapi aduh bingung kayak gitu, ke rumah sakit nggak ya, cuman ya kalau galau terus-terus tapi nggak ada solusi ya ya bakal terus kayak gitu. Nah hari ini saya akan mengundang salah satu dokter cantik. Beliau adalah Dokter Nia Destina Wardani. Beliau baru saja lahiran, mungkin kurang lebih 1 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Dia baru lahiran di rumah sakit kita. So hari ini kita mau sedikit sharing sama Dokter Nia mengenai pengalaman atau birth experience beliau pada saat di rumah sakit kita. So mungkin kita langsung ngundang saja Dokter Nia. Oh ya, sebelum saya ngundang Dokter Nia, uh, teman-teman kalau yang mau bertanya boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komen di paling bawah. Nanti saya akan membacakan komen kalian satu persatu, terus nanti kita akan membahas secara bersama-sama. Terbuka untuk pertanyaan apa aja ya. Langsung kita undang aja ya Dokter Nia-nya. Kita di view ya. Oke, di view. Oke. Kita tunggu, kita udah join sama Dokter Nia. Kita tunggu untuk bisa. Halo. Halo Nia, Dokter Nia, Ah, cantik sekali. Ibu, sekarang bukan Ibu Mil lagi ya, tapi Ibu tapi menyusui ya sekarang dan ya. Umil. Udah bukan Bumi lagi, udah busui sekarang ya. Dokter Halo. Nia, suara saya jelas? Jelas Bergema nggak? nggak? Suaraku Nggak jelas? ya. Jelas ya. Alhamdulillah, cuman agak sendat-sendat aja sih, tapi so far kedengeran. Oke. Oke. Nia, apa kabarnya Dokter Nia? Sehat? Dokter Winda. Sehat ya. Tapi kelihatan banget ya kantong matanya masih masih ini kayaknya masih banyak begadang-begadangnya ya kayaknya ya. Tapi Tetap it's dua okay. kali kan nyusuin. Jadi harus tetap bangun. Sip. Masih ASI ya. Oh, Semangat. masih Oke. aktif. Okay. Nia, hari ini kan kita pengen membahas satu topik yang tentunya menarik ya di kalangan mom to be atau para ibu mil yang sebentar lagi mau melahirkan kayak gitu. Tapi melahirkan di tengah kondisi pandemi yang kayak gini menimbulkan kegalauan, ketakutan sendiri gitu ya di para ibu-ibu. Tapi sebelum kita membahas mengenai hal itu, sekarang si kecil udah umur berapa? Sekarang umurnya 41 hari. Oh, udah 41 hari. Cowok ya namanya. Siapa nama si jagoan? Namanya Shankara Agung Sampurna, panggilannya Shanka. Shanka. Oke. So, kita pengen bahas nih. Ini anak pertama ya, Nia ya, Dokter Nia ya. Oke. Jadi pada saat setelah menikah, pastinya kan pengennya kan cepat punya baby atau apa. Kemarin sempat ada promil khusus atau kiat-kiatnya nggak sebelum tahu hamil kayak gitu? Sebelumnya kan aku nikah itu bulan Januari 2019. Nah, itu aku Mm-mm. jaraknya sekitar 7 bulan. Nah, Mm-mm. udah 7 berarti 6 kali siklus mens kan gagal gitu ya. Jadi Oke. ya, Mm-mm. 3 bulan setelah nikah, aku sempat konsul ke dokter fertilitas di Palembang. Terus Mm-mm. ikut-ikut kayak saran-saran beliau gitu kan. Udah Mm-mm. gitu, udah 3 bulan pertemuan itu tetap gagal. Akhirnya ya udah udah nggak usah lagi deh, 1 bulan nih off dulu gitu kan, nggak usah Mm-mm. nggak usah program lagi gitu. Ya ternyata satu Mm-mm. bulan off
udah isi alhamdulillah. Jadi total 7 Alhamdulillah. bulan. Oke, kemarin ada diet khusus kah atau gaya pola ganti pola makan atau olahraga? Saya lihat kemarin seperti kepo-kepoin nih Instagramnya Nia suka yoga ya kemarin gitu ya. Ya emang jadi beberapa bulan sebelum hamil benar-benar diet ketat karena kan waktu waktu menikah itu 1 bulan setelah nikah tuh kenaikan berat badannya signifikan banget sampai berapa ya hampir 7 kilo gitu kan. Nah jadi Gede banget ya. ya makanya Bawaan jadi happy kayaknya tuh iya, ya. disuruh diet disuruh. Nah, semenjak disuruh diet itu kan, bener-bener pola makan tuh dijaga. Aku makan beras merah, nggak makan gorengan, terus nggak makan Mm-mm. manis. Nah, yang nggak makan manis itu yang agak susah, karena aku suka banget makan dessert kan. Tuh Aha. bener harus komitmen sih. Terus disuruh Oke. olahraga juga. Aku olahraganya yoga, terus renang juga. Dari gitu Oke. sih bener-bener harus komitmen dengan karena kita mau punya anak kan jadi apa aja gitu harus dicoba selagi itu memang masuk akal Ya kita ya masih mampu ya untuk ngerjain kayak gitu. yang Betul sekali sih. apa yang Ya, disuruh. oke. So, ya alhamdulillah dengan segala usaha tadi, alhamdulillah Allah mengasih kepercayaan akhirnya positif. Terus boleh nggak sharing sama kita sedikit pengalaman pada saat proses ANC-nya atau pemeriksaan awal kehamilan di bulan trimester pertama, kedua, kayak gitu. Ada cerita-cerita unik nggak pada saat hamil si Shanka kemarin? Awalnya kan aku tahu pas di Jakarta iseng-iseng Oke, ha. iseng-iseng tes pack aja ternyata positif. Nah itu pas udah positif langsung nyari dokter di Jakarta awalnya karena mau lihat kan Mhm. emang beneran beneran ada apa enggak gitu kan. Oke. Nah, udah ke dokter di Jakarta ternyata emang udah ada kantongnya, kantong janin. Itu usia Hmm. masih 4 minggu. Nah, sebelum ke dokter itu, aku tuh sempet yoga, acro yoga. Jadi harap-harap cemas juga kan, takut gitu kan. Oke. Di acro yoga kan Mhm. naik-naik gitu kan, serem. Iya, yang akrobat ya gitu ya. Tuh, Oke. alhamdulillah aman-aman aja. Nah, pulang dari Palembang itu kan kondisinya lagi asap kan, lagi asap parah di Palembang. Oh, masih yang jadi pas Iya, asap-asap parah tahun iya, kemarin itu ya. parah kan. Disuruh sama dokter di Jakarta kalau bisa nggak usah pulang dulu ke Palembang karena kan parah banget. Nah, itu kepikiran lagi akhirnya tapi tetap tetap ya udahlah Bismillah aja gitu kan kita tetap pulang. Sampai di Palembang aku ANC-nya juga banyak dokter sih sebenarnya karena Banyak dokter karena ya. perlu second opinion juga kan. Oke, ya. Aku Which ada is itu kan balik lagi ke kita ya, ya namanya kan kehamilan anak pertama ya, ya pasti pengennya yang terbaik kayak gitu kan, ya pengen ya apa, pengen periksa ya takut ya ya namanya apakah ada kelainan atau ya apa kayak gitu, atau apa. Ya kita sih harap ya semuanya kan sehat-sehat baik ibu maupun si calon baby. ya Oke, pastinya setelah selain proses pemeriksaan atau ANC yang rutin kan, kita kan kemarin ada persiapan khusus nggak menjelang lahiran kayak gitu? Pastinya kan waktu itu kan belum pandemi nih kayak gitu ya kan, belum pandemi si Waona nih, si Corona ya nih kayak gitu kan. Pasti udah aduh pengen ada khusus, aduh pengen lahirannya kayak gini, kayak gitu. Sempet nggak sih kayak gitu? Iya dong, kan pas waktu mau lahiran kan itu udah belanja, udah heboh kan, terus pengen Hmm. pengen memang dari awal sih aku memang pengennya di Siloam, pas belum belum Heeh. sebelum corona ini, memang pengen di Hmm. situ, terus udah mikir oh pengen ini, pengen pengen masuk di sini, pengen ruangan yang ini, pengen sama dokter ini, itu udah dari Oke. semester 3 udah aku list semuanya gitu kan apa persiapannya segala macem. Nah, ternyata di bulan Maret kan kita heboh banget tuh, COVID kan, udah masuk Indonesia. Betul. Nah, itu sempet galau lagi akhirnya. Terus banyak yang bilang, ih mau lahirin di Siloam, kan serem gitu. Terus ada yang bilang, Hmm. harusnya ke sini aja, ke situ. Sempat mikir Hmm. juga, atau memang harus ke rumah sakit ibu anak aja ya, atau ke klinik gitu kan. Oke. Karena emang Hmm. galau banget sih, sebenarnya waktu itu galau banget, Nih, karena ya itu sih. bulan Mei kan. Jadi emang, Ya. hmm, Hmm.
Emang pada puncak-puncaknya sih pas di bulan April, Ya, Mei gitu kan ya, mungkin sekarang udah aduh Nia udah menjelang banget tuh, kayak denger dari cerita Nia barusan kan banyak yang ngomong A, ngomong B, ngomong C gitu kan tentang pilihan Nia gitu kan ya, tapi apa sih yang akhirnya membuat Nia, dokter Nia merasa yakin tuh memilih Rumah Sakit Siloam sebagai tempat bersalin untuk si Shanka kemarin? sebenarnya memang karena dari awal udah niat pengen ke Siloam kan ya. Walaupun Mhm. memang sempat dibilangin, ih serem, banyak orang yang positif di sana gitu kan. Malah aku Mhm. mikirnya, ya berarti Siloam bagus dong, dia udah swab semua gitu kan. Terus Mhm. kita udah tahu hasilnya gimana daripada ke rumah sakit lain. Betul. Aku mikirnya gitu kan, daripada rumah sakit lain ya, mereka nggak swab, mereka nggak tes, kita masih jadi rabun gitu kan, jadi abu-abu. Heeh, Orang betul. ya nggak ya gitu. Karena kan sebelum sebelum itu belum ada syarat khusus kalau kita harus rapid dulu atau swab gitu kan. Jadi benar-benar masih Mhm. masih abu-abu pada saat itu gitu. Iya, betul. Emang saat itu kayaknya kan belum kayak sekarang tuh kan, wah udah rapid jadi kayak Ya, satu keharusan segala macam kayak gitu. Oke, akhirnya di tengah itu kan akhirnya Nia memutuskan untuk kelahiran di Rumah Sakit Siloam. mm. Nia boleh, dokter Nia bisa nggak sih cerita sedikit pengalaman proses pada saat mau masuk ke rumah sakit? Apakah ada persiapan khusus atau dibantu dari pihak rumah sakit dalam mengurus segala sesuatunya gitu? Kalau kemarin sih nanya-nanya juga kan ke administrasinya gitu. Harus gimana karena memang lagi puncak pandemi pada saat itu kan awal Mei. Jadi ya udah dibilangin tetap harus daftar. Terus ada peraturan juga dari Siloam katanya harus di rapid dulu. Nah, Hmm, kebetulan yang jaga kan harus satu, nggak boleh dibesuk. betul. Banyak deh peraturan rumah sakit pada saat itu kan. Nah, Hmm, ternyata akhirnya ya udah diputusin nanti kita berdua sama suami. Nah, aku hmm, sama suami juga harus di rapid gitu. Yang betul. aku pasiennya, jadi ada dua kan jenis rapid itu ya. Ada rapid Ah, ah. serum sama ada rapid yang di jari itu ya, rapid biasa Ya, gitu. yang pretest, Ya, betul. aku kemarin yang rapid serum yang memang darahnya katanya diendapin dulu gitu kan, yang tingkat Hmm, efektivitasnya sampai 60% kalau nggak salah ya. betul. Ah, Jadi udah itu Hamin 2 sebelum masuk rumah sakit kita di rapid karena hasilnya baru besok pagi, udah dapat hasil non reaktif kan. Jadi aku hmm. masuk di rumah sakitnya itu Hamin 1. Jadi tanggal 7 Oke. Mei aku masuk rumah sakit di kalau nggak salah sekitar jam 2 udah ke sana dan emang emang terbantu banget sih. Soalnya aku juga ada ini kemarin di WA juga sama bagian pre-op klinik ya. Kalau nggak salah namanya Oh, oke. Ya, pre-op klinik, betul. iya, jadi dibantuin banget sih, diingetin kan, jangan lupa nanti ini kita rapid jam Hmm. sekian gitu. Jadi emang terbantu sih. Terus pas aku masuk juga kemarin kebetulan aku nggak lihat IGD lagi, jadi bener-bener dari administrasi dijemput sama ada suster gitu kan. Nah, Hmm. udah langsung ke kamar dan liftnya beda dengan pasien-pasien infeksius kan. Terus Ya, kamarnya juga beda dengan lantai yang pasien-pasien infeksius. Jadi pasien yang makanya dirawat dengan iya aku yakin aja sih gitu, karena emang memang nggak ada yang penyakit-penyakit serius di lantai itu gitu pada saat itu sih. betul. Oke, bener ya. Jadi emang Rumah Sakit Siloam kan udah emang bener-bener menerapkan protokol kesehatan ya untuk khususnya untuk semua pasien yang mau rencana tindakan maupun rawat inap kan pasti disarankan untuk tes rapid ya, kayak Nia kemarin sama suami ya, karena suami yang menungguin proses kelahiran jadi harus di rapid ya. Jadi kita juga kan saat ini kan rumah sakit juga nggak memperlakukan jam besuk ya, makanya dipilih lah salah satu ya pasti suami dong yang Ya, yang ngedamping saat lahiran ya kayak gitu. Oke, setelah masuk sendiri pada saat udah masuk kamar nih kayak gitu, gimana experience-nya selama berapa hari dirawat kemarin ya di Rumah Sakit Siloam? aku dirawat jadinya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya. Hari dua. Oke, selama 3 hari 2 malam itu pengalaman apa aja sih yang ya rasain selama dirawat di Rumah Sakit Siloam gitu? Bisa Eh, sharing sama kita? Mm-mm. kalau kemarin kan aku kebetulan ngambil kamarnya itu yang ada kasurnya kan untuk yang nunggu. Jadi bener-bener ya
emang nyaman banget sih tempatnya gitu. Suami juga bisa istirahat, bisa tidur Betul. gitu kan. Terus pas ada baby juga, kan baby kalau udah lahiran, babynya ditaruh di kamar kan. Itu juga bikin nyaman, gak ganggu yang istirahat. Terus aku kan juga harus pemulihan pada saat itu kan. Dan alhamdulillah suami juga ngebantu banget pada saat itu. Gitu. Jadi Terus ayah siaga ya. ya, terus juga ya enak sih. Terus pas di kamar juga bidan perawatnya juga standby terus gitu, kalau misalnya aku apa-apa langsung langsung datang gitu kan. Ada yang bantu mandiin juga bahkan pada saat aku udah operasi. Ya sangat nyaman deh kalau banding rumah sakit lain sih menurut aku ya. Ya, Emang udah oke. paling nyaman sih Pasti kan experience orang kan berbeda-beda ya. kayak gitu kan. Tentunya apa yang ini mungkin adalah hal yang dirasakan sama dokternya kemarin pada saat ya pengennya nyaman ya, namanya ini kan first time experience ya, namanya proses lahiran kayak gitu. Terus apa namanya, pengen yang terbaik untuk si baby tentunya gitu kan. Kemarin tuh saya tuh ngelihat tuh dokternya sempat ngelakuin Q&A tuh di Instagramnya kayak gitu kan. Terus kayaknya banyak banget yang bertanya tentang pengalamannya kayak gitu. Dan mungkin dokter Nia mungkin karena kesibukan juga sama si Shanka kayak gitu, mungkin belum sempet nih bisa ngebales semua yang Q&A kemarin gitu Ya, kan. Apa aja sih yang paling banyak ditanyain sama para mom to be ini sama Nia yang pengen Nia sharing sekalian di kita kayak gitu? paling banyak sih ya nanyain aman nggak lahiran di Siloam gitu kan. Hmm, Terus kalau di lahiran Siloam sejauh ini sangat-sangat aman menurut aku, karena udah 41 hari nggak ada apa-apa kan, aku alhamdulillah masih iya. baik-baik aja gitu, nggak ada keluhan sama sekali. Terus ya sangat nyaman sih bagi aku ya, karena ini pengalaman aku kan, mungkin pengalaman orang beda-beda, tapi di aku sih puas banget, benar-benar nggak ada keluhan sama sekali, nggak ada misalnya apa yang kurang-kurang sih sejauh ini nggak ada tuh. Oke, Terus ya, juga berapa hari aku di rumah juga ada ditelepon sama Siloam. oh Di gitu. gimana kabarnya gitu setelah operasi. Terus ditanya ASI nggak gitu, lancar nggak ASInya. Pokoknya care banget deh setelah, padahal kita udah di rumah kan, cuman masih ditanya Oke. gitu. Masih di follow, ditanyain kondisinya ya kayak gitu. Oke, Nia, kita udah sharing nih Nia. Mungkin cukup bisa memberikan gambaran nih untuk para mom to be yang lain kayak gitu ya. Saya masih nunggu nih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Siloam yang lain kayak gitu ya. Mungkin aja pengen ada yang ditanyain di luar yang udah kita bahas tadi. Saya mungkin sedikit mengulik dari handphone saya dulu nih ya. Ada yang bertanya tadi. Dari Arman underscore Fajar underscore Izan. Nanya Bu Dokter, gimana ya operasi pasien yang ditunda, apakah daftar lagi? Baik, mungkin saya bisa bantu jawab dalam hal ini. Kayak Dokter Nia tadi bilang bahwa kita punya layanan pre-op klinik di sini. Jadi pre-op klinik ini adalah salah satu layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Siloam untuk bagi pasien yang mau melakukan tindakan baik itu operasi maupun lahiran gitu ya atau SC kayak gitu. Jadi bisa ditanyakan nanti ke bagian pre-op. Kalau nanti untuk bisa menghubunginya bisa ditanyakan di bagian customer service Rumah Sakit Siloam, atau boleh juga dicatat pre-op klinik kita tuh di 0811 7900 618. Jadi kalau pengen penanya tentang aduh layanan apa ya yang ada di Siloam, atau mau tanya nih tentang ada paket-paket enggak kayak gitu di Siloam, juga boleh nanya di pre-op klinik kayak gitu. eh Kemarin nih ya, kan rumah sakit Silom nih kan juga menawarkan banyak paket persalinan. Kemarin nih ya termasuk yang ngambil paket atau gimana kayak gitu? Ya, aku ambil paket. Terus aku nanya juga kan di administrasi, yang mana sih yang kira-kira lebih affordable gitu kan. Ya sebenarnya kalau misalnya memang nggak ada masalah apa-apa, katanya enak ambil yang ini aja, yang paket. Dan ternyata emang jauh lebih hemat kalau kita ambil yang paket gitu. Oke, jadi ya sih, jadi kalau di Siloam itu ada paket untuk melahirkan.
baik untuk persalinan normal maupun persalinan sesar ya. Itu nanti boleh dikepoin di Instagramnya Rumah Sakit Siloam @rs.silomsrijaya. Jadi boleh nanya-nanya di situ atau boleh juga langsung datang tanya ke customer service atau ke pre-op klinik tadi. Ini ada pertanyaan lagi nih, kita baca nih ya dari Dilala. Nih, halo, kalau lahiran di Siloam bisa penundaan pemotongan tali pusar tidak ya? Ini mungkin Lotus Bird ya kali maksudnya dokter Nia kali ya. Benar, pernah dengar nggak Lotus Bird? Iya. Nggak sih? Disimpan. Ya, yang disimpan dulu kan dia sama ini. Sejauh ini sih kalau dari rumah sakit kita kayaknya belum pernah. Cuman nanti mungkin kalaupun ini mungkin bisa dikoordinasikan nanti ya kayak gitu. Yang berikutnya dari Wandra titik Vida. Halo Kak, saya untuk kelahiran normal apa harus tetap masuk IGD, dan untuk kamar bersalin katanya sekarang di lantai 6 dan digabung dengan pasien umum, apa benar? Makasih infonya. Gitu ya, tetap kan harus tetap melalui pemeriksaan ya kayak gitu kan, kita pengen tahu kan pada saat masuk kondisi ibu kayak mana, pasti kita akan pemeriksaan bayi dan segala macam, baru kayak Nia kemarin sebelum masuk juga di rapid ya Nia ya kemarin itu ya. Jadi tetap harus kita jalankan alur masuknya sesuai dengan peraturan yang ada di rumah sakit tersebut ya kayak gitu. Terus ada pertanyaan dari Wendy, kalau lahiran di Siloam sakit nggak pas lahiran? Nah, Nia sakit nggak pas lahiran kemarin? Kayak gitu. Iya, kalau misalnya kan aku SC kan, jadi emang nggak sakit sama sekali pas lahirnya nggak sakit, tapi udah lahirannya berapa hari setelahnya pasti sakit lah, yang namanya kita luka kan ya. Iya, ya pasti semuanya ada lah ya kayak gitu. Oh, saya kelewatan nih. Ini dari TRC. Bu Dok, untuk rapid testnya apakah harus daftar dulu atau langsung datang ke Siloam H-2 kayak gitu? Biasanya sih bisa kita ada layanan untuk rapid test itu ada drive thru atau bisa juga langsung ke emergency. Jadi kita untuk drive thru, untuk rapid itu bisa nanti dikepoin lagi di Instagramnya Siloam untuk kontak personnya bisa dihubungin di situ. Kita rapid test kita kayak Nia tadi ngomong ada 2 macam ya Nia ya kayak gitu. Jadi itu terserah pilihannya dari ibu mau rapid testnya itu apa, atau langsung datang ke Siloam H-2. Balik lagi sih gunanya apa Ibu Tiarci, ini ada rencana ada tindakan atau enggak. Tapi kalau misalnya dia emang ada rencana mau operasi atau apa kan tentunya berapa hari sebelum dia mau tindakan ya harus pemeriksaan rapid kayak Nia kemarin ya Nia ya. Ya gitu. Oke. Ada lagi nggak ya pertanyaan-pertanyaan? Oh belum ada. Oke Nia, selain ini selain yang Nia cerita kemarin, ada yang mau ditambahin lagi nggak pengalamannya pas di Siloam kemarin gimana? Apa ya, berhubung memang kita ngerasa nyaman kan ya, aku sih so far nggak ada yang harus komplain apa gitu, karena memang ya enak-enak aja sih lahiran di sana tuh ya nyaman. Terus aku yang senangnya karena bayinya tuh bener-bener 24 jam sama aku, kecuali dimandiin kan, itu aja. Tapi nanti udah langsung di kamar lagi gitu. Terus dan memang di Siloam juga pro ASI, jadi aku diajarin gimana latch on gitu, posisi yang menyusui yang benar gitu. Itu sih. Saya sih di rumah sakit Siloam sih perlu saya infoin sama para mom to be sekalian bahwa setelah proses persalinan itu pasti kita menerapkan prinsip rawat gabung ya. Jadi setelah lahiran kalau misalnya kayak Nia nih kan kemarin kan operasi ya kayak gitu ya. Jadi setelah pulang dari recovery room masuk ke kamar, nggak lama setelah itu bayi ya langsung rawat gabung karena kita pengennya si anak langsung bisa mendapatkan ASI secara eksklusif dari ibu ya kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih ya dari Riasa Brina 17. Kak Nia, melahirkan SC atau normal itu tergantung apa ya? Terima kasih nih Nia. Pasti banyak bertanya juga tuh kemarin kayak gini, normal atau SC gitu. Normal atau SC itu sebenarnya tergantung pilihan masing-masing ya. Kalau misalnya memang nggak ada masalah ya emang enaknya normal aja sebenarnya gitu kan. Dan tergantung pada saat ANC, nanti kan dokter obginnya kan kasih tahu, oh ini bisa nih normal, atau memang kalau ada suatu masalah yang memang nggak bisa dilahirkan normal ya kita harus SC kan, daripada ntar ada masalah apa-apa gitu.
Aku sih milihnya aman aja pada saat itu gitu, karena memang kemarin kan aku lahiran sama dokter Amir. Nah, sama dokter Amir juga indikasi aku kemarin tuh DKP kan, disproporsi kepala panggul, karena memang bentuk panggul yang kecil, jadi memang agak susah nanti kalau misalnya bayinya keluar, karena taksiran janin pada saat itu sekitar 3,4 di panggul yang Besar kecil. ya si Shanka ya penghasilannya. Ya, jadi ya udah, yang mana yang terbaik aja sih aku, apa yang dibilangin sama dokter Objin, insya Allah yang terbaik ya aku pasti pilih yang itu gitu. Betul. Oke, kayaknya ini banyak ya pertanyaan-pertanyaan ya, kayak gitu ya. Berikut lagi dari original me underscore closet nih, dia ngomong rapid test sebelum tindakan SC kapan dilaksanakannya. Jadi kalau misalnya sudah direncanakan untuk SC, biasanya dari kita akan menyarankan berapa hari sebelum masuk itu untuk di rapid test. Kayak Nia kemarin H- berapa nih ya kemarin di rapid testnya? -2. H-2 ya. Jadi Minus emang 2. biasanya nanti dari pre-op atau dari rumah sakit silam akan mengingatkan untuk jadwal rapidnya ya. Nia kayak gitu kan ya kemarin ya. Terus dari Desi Ratna, dokternya kemarin pilihan pertamanya emang SC ya atau gimana? Aku sih sebenarnya kalau dari awal hamil pengennya sih normal. Karena aku pas hamil sempat ikut yoga juga kan, yoga prenatal gitu. Emang berharapnya sih kalau bisa normal pada saat itu gitu. Terus mikir-mikir juga memang memang ada indikasi juga. Terus selama masa pandemi ini kan pengennya logikanya oke, aku masuk ruangan operasi, ruangan steril gitu kan. Itu aja. Ya, betul. Ya. Ya sebenarnya sih mau dirawat di sini kan kita kan juga pasti kan memikirkan kan safety ya sekarang kan apalagi pandemi kayak gini kan safety seperti yang saya bilang tadi semua pasien mau dia mau tindakan atau mau rawat inap biasa semuanya itu kan pasti di rapid kayak gitu kan ya supaya kita akan mengetahui sejak awal orang ini punya faktor risiko atau enggaknya dan emang kalau misalnya dia punya cenderung pasti kan akan diperlakukan sesuai dengan protokolnya ya kayak gitu kan. Berikutnya uh, kayaknya belum ada. Nanti kita ini kemarin Nia sempat ada sesuatu kayak berdokumentasi nggak kemarin itu pas si Shanka? Sebenarnya kalau berdokumentasi pengennya sih ada pada saat itu ya. Cuma kan balik-balik pandemi ini kan nggak boleh yang bawa-bawa rame-rame orang gitu. Jadi ya dokumentasinya by suami sendiri. By suami sendiri ya. Suaminya Nia nih pinter foto kayaknya ya. Oke, jadi pengen sedikit sharing nih. Saya pengen virtual tour nih hari ini nih sama para mamam to be. Jadi saya sekarang ini lagi live di salah satu ruangan rawat inap yang bisa menjadi pilihan untuk para mom to be ketika mereka mau rawat inap di sini. Jadi mungkin ini kamar yang Nia kemarin kali ya kayak gitu ya tapi sedikit kita karena kita selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kayak gitu jadi kita selalu mengupdate dan mengupgrade ruangan-ruangan kita so ini adalah salah satu ruangan Presiden Suite di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Nia kemarin di sini nggak Nia? Iya kemarin di situ. Nah, jadi ini kayak katanya kemarin ini ada salah satu, jadi saya mau ngajak teman-teman untuk virtual tour ya. Jadi ini adalah salah satu ruangan rawat inap di Rumah Sakit Siloam yang kita buat senyaman mungkin untuk para ibu untuk melahirkan. Jadi di sini emang satu ruangan besar yang dibedakan. Ini adalah tempat untuk ibunya istirahat ya yang udah dilengkapi dengan TV terus kita update sekarang kita ada kayak wangi-wangian juga untuk relaksasi ya kayak gitu terus kita juga ada air apa ini ya apa sih untuk kelembapan udara kita udah siapin juga di sini terus juga pemandangannya itu pasti penting ini adalah psikologis healing kalau kata orang ya Nia ya. Oke, ini adalah ruangan kedua, masih satu room dengan yang tadi, ya. Jadi ini ada kita siapin juga di ruang yang terpisah, jadi bisa istirahat juga dengan nyaman. Itu ada bed yang kita siapin untuk keluarga pasien, tuh. Terus ada mini kitchen juga, main mini kitchen. Nah, kemarin mini kitchen ya. Ya. Oke.
Terus kita juga siapin ada juga untuk ruang makan kecil untuk misalnya ya karena kemarin lagi kondisi pandemi kayak gini ya kita kan nggak bisa terima tamu ya Nia ya kayak gitu. Jadi emang yang apa? Yang menjaga kemarin ya emang satu orang yang kebetulan adalah suami gitu kan. Oh ya, mungkin ada ketinggalan tadi ya satu. Kita ajak sekali lagi deh, biar nggak penasaran para mantubi. Nggak apa-apa ya Nia ya. Kita ajak jalan-jalan nih. Karena nggak bisa jalan-jalan keluar, jadi saya virtual tool aja. Oke, ini sudah dilengkapi dengan lemari es, juga ada dispenser, Dolphiny Kitchen, udah lengkap. Kayak gitu. banget. Terus ini, Gua kemarin. ini ada toiletnya. Oh ya di sini di ruangan ini juga ada 2 toilet. Jadi bisa jadi nggak rebutannya kalau rebutan ya kayak gitu ya. Jadi sangat lengkap sekali. So kalau saya sih pasti nyaman ya, apalagi ada pemandangan indah yang menurut saya setelah melahirkan itu bisa relaksasi, bisa bikin apa ya? Stress away. Jadi bisa menyusui dengan nyaman, ASI pun lancar, ibu pun senang, anak pun sehat, begitu ya. Itu gitu. kursi males itu tuh ngebantu banget waktu aku belajar latch on ASI kan. Oh ya kursi malasnya itu kemarin diajarin latch on-nya sama bidannya di situ ya gitu. Kasur. Oke. Ya udah kita sih berusaha untuk memberikan. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan ya. Oke, mungkin Nia bisa membaca ada pertanyaan, mungkin Nia ada Ya. yang pilih sekarang nih apa nih? Mana ya? Ini nih, Kak, panggul aku kecil kok tapi bisa aja lahiran normal. Nah ini, jadi ini sih makanya aku balik-balik tergantung kondisi masing-masing. Kondisi satu orang sama orang lain kan nggak sama ya. Nah itu dia, kalau misalnya memang dokternya nanti bisa menyarankan, oh ini bisa nih normal, nggak apa-apa gitu. Ya udah, memang pilihannya normal. Itu it's okay aja sih, malah lebih bagus kan. Cuman makanya balik-balik aku bilang tergantung ANC-nya dan tergantung saran dari dokternya masing-masing gitu. Oke, jadi itu ya setiap ibu ya walaupun ada kondisi-kondisi klinisnya sendiri ya, ada yang bisa, ada yang ini. Cuman itu balik lagi pasti dokter akan menawarkan proses persalinan yang pasti tentunya aman untuk ibu dan si bayi ya, kayak gitu. Oke, mungkin lanjut pertanyaan berikutnya nih ya. Ya, Dani dari Nih ya, baca. dental care ya. Untuk persalinan Ya. normal ketika ada indikasi mau melahirkan, calon ibu ke bagian IGD Siloam. Berarti untuk rapid testnya dilakukan on the spot di IGD ya, atau bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Oke, berarti emang pada saat nanti akan langsung dilakukan pemeriksaan rapid test pada saat ibunya masuk. Jadi rapid test itu emang langsung kita lakukan. Oke, berikutnya nih dari Ibu Hairunisa Putri. Ibu Desi aku mau lahiran lagi lah di Silom karena dokternya juga di sana. Tuh kayaknya ke influence nih karena dia jadi pengen lahiran di sini. Ayo kita tunggu segera ke rumah sakit kita, nanti kita akan bantu untuk pengalaman luar biasanya menyambut si kecil ya. Berikut Ini ada lagi Quinsa nih. mana nih Quinsa? Oke. Kak, apa di rumah sakit Siloam bisa IMD saat pandemi seperti ini? Ya, Tuh Nia kemarin sempat IMD nggak waktu lahiran gitu. Jadi IMD waktu, ini adalah inisiasi menyusui dini ya, kayak gitu. Gimana Nia kemarin sempat IMD? waktu di kamar operasi sempat IMD, tapi emang nggak lama sih. Cuman ya memang sempat IMD, sempat ditaruh aja gitu. Oke, jadi walaupun kayak kondisi seperti ini, IMD tetap kita jalankan ya, karena untuk pengalaman si kecil ya. Oke, berikutnya dari Amel Budianto 10. Kak, kenapa kalau mau pilih kamar susah banget ya? Kemarin saya VIP karena full mau ditaruh di kelas 1 yang saya nggak mau dong. Oke, mungkin saat itu emang mungkin lagi full ya, kayak gitu. Jadi mungkin nanti bisa dikoordinasi dengan pihak pre-op atau apa untuk kamarnya. Oke, dari Ranti underscore Moy, aku udah 2 kali lahiran di rumah sakit Siloam. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya kepada rumah sakit. Semoga selalu memberikan pengalaman dan pelayanan yang terbaik untuk ibu. Amin. Oke, ada lagi nggak nih? Ini ada lagi nggak mau ditambahin selain yang udah kita bahas tadi?
Apa ya, kalau kan kemarin ada juga yang nanya persiapannya gimana gitu kan. Makanya aku bilang selain persiapan-persiapan kayak dokumen, itu kan yang penting kan kayak KTP segala macem gitu. Em, Ya itu aku bilang harus siap mental dan siap fisik gitu. Oke. Dari pertanyaan berikutnya dari Rahma underscore Uncu, Kak bisa imunisasi drive thru nggak di Siloam? So sekarang juga pengen nih sedikit sharing juga sama Nia. Kayaknya juga si Shanka udah waktunya untuk imunisasi juga ya kayak gitu. Jadi selama kita di Rumah Sakit Siloam, kalau kita sih nyebutnya adalah Pediatric Green Zone Clinic. Jadi ini adalah suatu layanan yang kita berikan untuk memberikan imunisasi untuk anak-anak kayak gitu ya. Jadi emang lokasinya tuh ada sedikit di luar rumah sakit. Jadi emang daerah yang benar-benar zona hijau. Jadi uh, ibu-ibu atau yang mau membawa vaksin anaknya boleh di layanan pediatric green zone klinik kita ini. Itu layanannya mungkin sedikit sharing ya Nia ya. Itu layanannya dari Senin sampai dengan Sabtu di jam 8.30 sampai dengan jam 10. Jadi nanti yang memberikan vaksinnya tetap dokter anaknya seperti biasa, nanti anaknya akan tetap ditimbang karena untuk memantau tumbuh kembangnya. Terus nanti ada sesi konsultasi sama dokter anaknya mengenai jadwal vaksinnya. Setelah itu nanti akan divaksin seperti biasa. Sonia nanti saya tunggu ya di Pediatric Green Zone ya, Jaksi Shanka. Oke, drive. Oke. Oke, masih ada waktu nih, jadi kita masih nyambung pertanyaan. Oh, niat Uh, ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir deh. Mungkin Nia ya boleh pilih pertanyaan yang bagus nih Anak. sebagai sebelum kita menutup. Hmm, yang mana nih, Dokter Winda? Aku bingung. Nih Putra Wijaya Koko nih kayaknya. Ya. Kak kalau lahiran normal langsung dipegang SPOG nggak? Ya, jadi kalau di rumah sakit Siloam untuk kelahiran normal itu tetap dipegang sama SPOG-nya. Oke, berikutnya Kak, kalau di Siloam apa ada dokter yang sekaligus konselor laktasi? Ada dong. So, nanti kalau misalnya ada masalah nih dalam hal menyusui dan segala macamnya boleh menghubungi atau datang ke poli kita. Nanti kita akan arahin untuk ke konselor laktasi kita. Oke, mungkin cukup banyak pertanyaannya. Semoga bisa menjawab ya. Karena Mama Shanka juga mungkin sudah waktunya untuk segera menyusui Shanka. Jadi jadi kita mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lagi boleh nanti DM langsung ke Instagram Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Sebelum saya menutup, Nia kira-kira ada masukan nggak untuk rumah sakit kami sehingga kami bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat di Kota Palembang? So far sih berhubung udah nyaman kan, mungkin em, harus di ini terus, maksudnya jangan nanti lama-lama jadi turun kualitasnya gitu, harus dipertahanin gitu kan. Jadi Oke. orang juga percaya dan memang pas udah datang ke Siloam, oh bener memang nyaman gitu kan. Yang penting kualitas sih menurut aku. Jadi emang harus dijaga terus gitu. Oke, terima kasih loh Dokter Nia atas kepercayaannya kepada rumah sakit ya. Ditunggu program baby ke berikutnya ya. Nanti lahiran di Siloam lagi ya. Kayak gitu. Oke, sebelum saya ini deh sebelum saya tutup kayaknya saya mau ambil satu pertanyaan menarik lagi. Oke. Sebelumnya ada dari Dinda @ Sabita. Aku kemarin juga lahirnya di Siloam, recommended deh. Makasih ya untuk Dinda atas kepercayaannya. Oke, so ada juga pertanyaan menarik nih. Di rumah sakit Siloam tuh bisa nggak sih lahiran pakai BPJS atau pakai asuransi? Tentunya bisa dong. So, nanti datang aja ke rumah sakit Siloam. Kalau untuk pertanyaan untuk lebih lanjut, nanti boleh datang ke bagian customer service kita, nanti akan diarahkan untuk membantu ibu untuk mendapatkan solusi menjelang lahirannya. Oke Nia, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat untuk para mom to be Amin. sekalian. Terus tidak usah merasa takut di tengah pandemi Ya, ini karena pastinya rumah sakit akan menerapkan protokol kesehatan yang ya, terbaik supaya juga pas bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasiennya. Oke Nia, selamat sore. Terima kasih. sama-sama. Ya.